Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji, kita sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktu yang terbaik, kita akan dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk hari ini. Anugerah yang limpah Engkau terus nyatakan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami sudah memuji, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tiba waktu yang terbaik kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau ambil alih pemberitaan firman ini. Engkau yang berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana. Sebab hamba-Mu tidak ada apa-apanya, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Dan biar kuasa Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap kami, sehingga baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan kami sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan boleh ditabur di tanah hati yang subur, tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Bicaralah Tuhan sebab kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh luar biasa tema-tema yang kita pelajari di bulan-bulan ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan terus bekerja untuk memberikan kita kekuatan. Sehingga roh kita boleh terus menyala-nyala sekalipun apa yang terjadi di dunia saat-saat ini. Nah, hari ini seperti saya pernah sampaikan pada waktu khotbah saya terakhir dalam tema kita hidup oleh roh, bahwa berbicara tentang Roh Kudus ada khotbah berseri. Nah, kebetulan bulan ini masih temanya bicara tentang bagaimana roh kita terus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Dan saya ingat di salah satu khotbah Bapak Gembala dikatakan begini, untuk supaya roh kita bisa terus menyala-nyala dan melayani Tuhan, kuncinya adalah hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka untuk hari ini subtema saya akan berbicara tentang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Kita udah sering dengar istilah ini, penuh dengan Roh Kudus. Tapi seperti apakah hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus? Saudara, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan, dipenuhi Roh Kudus dengan menerima Roh Kudus ternyata adalah dua hal yang berbeda, saudara. Artinya apa? Bahwa orang percaya tidak otomatis ketika dia percaya kepada Yesus, dia menerima Yesus, dia dipenuhi Roh Kudus. Perhatikan baik-baik. Kenapa saya katakan begini? Karena kalau otomatis, tidak akan ada ayat-ayat yang lain yang berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Ya, jadi hal ini tidak otomatis, saudara. Ada dua hal yang coba kita perhatikan tentang hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang pertama, saudara, bahwa dipenuhi Roh Kudus adalah sebuah pengalaman yang berbeda dengan keselamatan. Seperti saya katakan tadi, tidak otomatis orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus, sekalipun dia telah menerima Roh Kudus. Nah, saudara jangan bingung. Mari kita mau perhatikan dulu. Kalau saudara baca dalam kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-22, dalam kitab Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-22, setelah Yesus bangkit, Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya, saudara. Pada waktu itu Yesus mulai menampakkan diri kepada murid-muridnya, tapi belum terjadi pencurahan Roh Kudus, saudara. Tapi ayat ini berkata begini, ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, ayat 22, Yohanes 20, dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ini terjadi sebelum Yesus terangkat ke surga. Artinya Roh Kudus belum dicurahkan, ya. Tapi Yesus berkata terimalah Roh Kudus. Artinya pada waktu itu kalau Yesus berkata terimalah Roh Kudus, apakah untuk nanti? Tidak. Saat itu juga murid-murid menerima Roh Kudus. Tetapi murid-murid belum mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus sampai pada waktu hari pencurahan Roh Kudus. Lalu kalau kita lihat lagi dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 14 sampai 17,
Di situ juga ada sebuah kisah ketika rasul-rasul mengutus ya Petrus dan Yohanes ke Samaria. Ya, di Samaria mereka datang di situ, lalu kedua rasul-rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria ini dipenuhi Roh Kudus. Ya. Dan di sini ada bukti nyata yang terlihat bahwa ketika orang mengalami kepenuhan Roh Kudus, ada bukti yang bisa terlihat, Saudara. Ya. Dikatakan di ayat 16 di Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang ada di Samaria ini adalah orang percaya. Mereka semua sudah percaya kepada Yesus, mereka sudah dibaptis di dalam nama Yesus, tetapi dikatakan mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Lalu yang kedua yang saya mau sampaikan adalah bahwa dipenuhi Roh Kudus ditandai dengan bukti-bukti yang dapat dilihat. Selama ini kita berpikir bahwa pokoknya kalau kita sudah percaya Yesus, kita sudah terima Roh Kudus, betul. Tapi apakah hidup kita sudah otomatis dipenuhi Roh Kudus? Belum tentu. Karena kepenuhan Roh Kudus ditandai dengan bukti-bukti yang dapat dilihat dan didengar. Kenapa saya katakan demikian? Ini firman Tuhan yang menunjukkan, Saudara. Kalau tadi saya katakan di Kisah Rasul pasal 8, ya, ketika Roh Kudus, ketika jemaat di Samaria dipenuhi Roh Kudus, di situ dikatakan ada yang melihat, ada saksi-saksi yang melihat bukti-bukti bahwa mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya. Ya. Apa artinya hidup kita dipenuhi Roh Kudus? Bukan hanya sekedar tanda-tanda, Saudara. Saya bukan mau memfokuskan, wow, kalau dipenuhi Roh Kudus ada tanda-tanda yang luar biasa, yang wah, sehingga supranatural gitu, sehingga kelihatannya spektakuler, Saudara. Bukan hanya sekedar itu, tetapi ini kenyataan bahwa ketika orang dipenuhi Roh Kudus, memang ada tanda yang bisa dilihat yang menyertai dalam kehidupannya. Kalau saya boleh katakan, tanda-tanda ini ketika saya merenungkan, Tuhan bicara dalam 1 Korintus pasal 12 adalah karunia berkata-kata dengan hikmat, karunia membedakan roh. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh, dan yang lain-lain. Saudara bisa baca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Tetapi saya mau sampaikan bahwa dipenuhi Roh Kudus bukan hanya bicara tentang sekedar tanda-tanda ajaib atau karunia-karunia, tetapi mengizinkan Roh Kudus mengambil alih sepenuhnya kendali atas kehidupan kita. Ya, kalau saudara baca ada ayat lain yang mengatakan bahwa ketika kita masuk dalam sungainya Tuhan, aliran sungainya Tuhan itu akan terus naik sampai akhirnya kita tidak bisa berjalan sendiri lagi. Kita akan ikut dengan aliran itu. Seperti demikianlah orang yang kendali hidupnya diambil alih penuh oleh Roh Kudus. Dia tenggelam dalam aliran Roh Kudus, sehingga dia tidak bisa kontrol lagi. Dia akan ikut dengan aliran itu, Saudara. Kalau saudara ingat, saya sampaikan waktu yang lalu, bagaimana hidup kita dipenuhi roh. Dikatakan dalam Galatia 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita juga dipimpin oleh roh. Saudara perhatikan baik-baik. Dipenuhi Roh Kudus kuncinya adalah ini, Saudara, bahwa hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kita belajar mengembangkan kepekaan kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Mendengarkan pimpinan Roh Kudus senantiasa. Seperti Bapak Gembala suka katakan, tiap pagi saya tanya Roh Kudus, apa yang Engkau mau saya lakukan dalam hidup saya hari ini. Itu yang harus terjadi dalam kehidupan kita, Saudara. Nah, Alkitab sendiri menunjukkan, ya, saya tidak mau buat sebuah kontroversi, tapi bicara tentang bagaimana dipenuhi Roh Kudus itu bisa dilihat oleh orang-orang lain. Alkitab sendiri menuliskan ada beberapa kisah-kisah yang menjadi bukti bahwa ketika seseorang dipenuhi Roh Kudus, ada bukti yang terlihat oleh orang lain. Alkitab menuliskan ketika hari Pentakosta pencurahan Roh Kudus, di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 3 sampai 4, dituliskan bahwa ketika hari pencurahan Roh Kudus, orang-orang bahasa yang lain. Ya, ada bahasa dari daerah-daerah lain, Media, Persia, dan sebagainya.
Artinya ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, ada bukti yang membuat orang, loh kok bisa? Mereka hanya nelayan, tapi kok mereka bisa bicara bahasa-bahasa yang lain, Yunani, Media, Persia, dan sebagainya. Ya, bukan hanya bicara sekedar bahasa roh, saudara. Tetapi ada tanda yang terlihat. Tadi di Kisah Rasul pasal 8, ya kalau kita baca ayat 12 sampai ayat 18, terutama di ayat 18 saya mau kutip saudara, dikatakan begini, ketika Petrus dan Yohanes datang kepada jemaat di Samaria, lalu mereka berdoa supaya jemaat itu menerima Roh Kudus, dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Ada sebuah poin yang penting di ayat 18 dikatakan begini, ketika Simon melihat, Simon di sini bukan Simon Petrus, tapi Simon tukang sihir, saudara. Ya, ketika dia melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena Rasul menumpangkan tangannya, dia menawarkan uang supaya dia juga bisa dipenuhi Roh Kudus dan kemudian dia bisa juga memberi orang lain dipenuhi Roh Kudus. Artinya apa saudara? Simon melihat orang-orang jemaat di Samaria yang didoakan oleh Petrus dan Yohanes ini dipenuhi Roh Kudus. Ada tanda yang terlihat saudara. Karena kalau tidak terlihat, kalau cuma ditumpangkan tangan terus selesai begitu saja, bagaimana dia bisa tahu bahwa oh orang-orang ini betul-betul dipenuhi Roh Kudus? Artinya ada tanda-tanda yang terlihat saudara. Saya tidak mau berpolemik bahwa tandanya pasti hanya bahasa roh saja, tidak. Tapi ada tanda yang terlihat. Dan kalau saya merenungkan, saya lebih sepakat bahwa tanda-tanda itu berupa karunia-karunia Roh Kudus yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Lalu kisah Petrus dan Cornelius, Saulus, ya, waktu Saulus menjadi Paulus juga dia mengalami pengalaman supranatural. Dia berjumpa dengan Yesus secara langsung. Lalu kemudian dikatakan Yesus menyuruh dia masuk ke dalam kota, bertemu dengan Ananias. Lalu Ananias berdoa menumpangkan tangan sehingga Saulus yang dikenal sebagai Rasul Paulus dipenuhi Roh Kudus. Lalu kisah Petrus dengan Cornelius di Kisah Rasul pasal yang ke-10. Ketika Petrus disuruh datang ke tempat Cornelius. Cornelius ini yang dianggap pada waktu itu di luar orang Yahudi adalah bangsa kafir. Ya. Sehingga Petrus bilang, wah saya nggak mau datang ke bangsa itu, nggak layak mereka. Tapi Tuhan katakan, harus datang. Jangan mengharamkan apa yang Tuhan halalkan, kata firman Tuhan begitu. Akhirnya Petrus datang, lalu melayani Cornelius dan keluarganya. Dan akhirnya mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tanda-tandanya terlihat, saudara. Saudara bisa buka di Kisah Rasul pasal 10. Saudara bisa baca dari mulai ayat yang pertama, sampai ayat yang ke-48, ya. Tetapi ada poin yang penting di ayat 34, Petrus berkata begini, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ya. Jadi pada waktu itu orang Yahudi kan memilah-milah, Yahudi, non-Yahudi, gitu ya. Tapi Petrus katakan bahwa semua orang yang mau percaya kepada Yesus, mereka berhak untuk menerima Roh Kudus. Ya. Lalu kemudian di ayat yang ke-44 dan seterusnya, dikatakan ketika Petrus sedang menginjili mereka, berkhotbah kepada mereka, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Lalu kemudian ayat 46 ini yang menjadi bukti, dikatakan begini, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Artinya ada tanda yang terlihat saudara ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu kemudian ada kisah juga jemaat di Efesus di Kisah Rasul pasal yang ke-19. Ya. Ketika Paulus datang ke kota Efesus pada waktu itu, lalu dia berkata, sudahkah kau menerima Roh Kudus ketika menjadi percaya? Tapi jemaat di Efesus pada waktu itu berkata begini, belum, kami tidak pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Ya. Lalu Paulus berkata, dengan baptisan manakah kamu dibaptis? Mereka katakan, dengan baptisan Yohanes. Lalu akhirnya saat itu Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ya, ada karunia roh yang dicurahkan dan itu terlihat oleh orang-orang, saudara. Artinya apa? Ketika hidup kita dipenuhi Roh Kudus, karunia-karunia itu akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Sebab kalau saudara baca tadi di 1 Korintus yang saya sudah sampaikan tentang karunia-karunia Roh Kudus, 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Di ayat 11 dikatakan begini, itu semua dikerjakan oleh Roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan memberikan karunia kepada tiap
tiap orang. Kata tiap-tiap orang artinya semua orang, saudara. Tidak hanya dipilih, oh yang berhak menerima karunia Roh Kudus hanya Bapak Gembala karena Gembala sidang. Jemaat biasa tidak, oh tidak. Alkitab berkata tiap-tiap orang, artinya semua orang. Roh Kudus rindu untuk memberikan karunia-Nya kepada setiap orang. Tetapi memang karunia itu akan diberikan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Roh itu sendiri, saudara. Nah, yang penting adalah begini, bagaimana sih sebetulnya pengalaman dipenuhi Roh Kudus? Ketika saya pelajari, saudara, Alkitab menuliskan ada 3 ayat yang paralel. Maksudnya paralel itu artinya gini, punya maksud yang sama, saudara. Berbicara tentang dipenuhi Roh Kudus. Pengalaman yang sama, tapi 3 sebutan yang berbeda. Ketika Yesus sebelum dia disalib, sebelum dia berkata kepada murid-muridnya hal yang penting, pesan yang sangat penting. Dia katakan begini dalam Yohanes pasal 15, akulah pokok anggur yang benar. Ya, jikalau engkau tidak tinggal di dalam aku, engkau tidak dapat berbuat apa-apa. Ada satu poin yang saya mau sampaikan adalah tentang bicara tinggal di dalam Kristus. Yohanes pasal 15, kalau sudah baca tentang pokok anggur. Lalu kemudian ayat yang kedua adalah, ini juga pernah dikutip Bapak Gembala dalam Efesus pasal 5, ayat 18 sampai 21 dikatakan, poin yang penting ini, janganlah engkau mabuk oleh anggur, hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Nah, ayat ini nih, saudara, yang saudara harus perhatikan. Hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah artinya ini sebuah kata perintah. Ya, penuh dengan Roh Kudus, diperintahkan untuk semua orang penuh dengan Roh Kudus. Makanya kembali seperti tadi saya katakan bahwa pengalaman dipenuhi Roh Kudus tidak secara otomatis. Kalau otomatis tidak akan muncul perintah ini, saudara. Tinggal di dalam Kristus, dalam Yohanes pasal 15, ayat 5 sampai 8 kalau sudah baca. Lalu Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 bicara hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Lalu kemudian Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 18 juga kata-katanya firman Tuhan berkata begini, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya dalam kamu. Nah, kenapa saya katakan 3 ayat ini paralel? Karena kalau sudah perhatikan dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 21 tadi dan Kolose pasal 3 ayat 16 sampai 18, kedua-duanya punya efek atau punya hasil yang sama, dikatakan begini. Sehingga berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain dalam takut akan Kristus. Itu di Efesus pasal 5. Ayat yang ke-18 sampai 21 kalau sudah baca. Di Kolose pasal 3 juga sama. Ketika firman Tuhan berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Sehingga hasilnya dikatakan, kamu mengajar dan menegur seorang akan yang lain sambil menyanyikan mazmur, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah. Ya, dikatakan begitu. Punya hasil yang identik, saudara. Tapi perintahnya sepertinya beda. Yang satu dikatakan hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang satu dikatakan hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan dalam hidup kamu. Perkataan Kristus diam dalam hidup kamu, kalau saudara baca lagi dalam Yohanes pasal 15, dikatakan gini, jikalau firmanku, kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Perkataan Kristus adalah firman tinggal dalam kita. Sama dengan kita tinggal di dalam Kristus. Makanya 3 ayat ini adalah paralel, saudara. 3 ayat ini berbicara tentang bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus, saudara. Adalah ketika kita tinggal dalam Kristus. Ketika perkataan Kristus diam di dalam kita. Itu adalah hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara. Apa artinya tinggal dalam Kristus? Kristus adalah pusat dari seluruh aktivitas kehidupan kita. Yohanes pasal 15 ayat 7 tadi saya kutip, menyatakan bahwa kita akan tahu bahwa kita tinggal di dalam Dia saat firman-Nya tinggal di dalam kita. Keduanya punya hasil identik, saudara. Ini 3 ayat ini bicara tentang bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Pengalaman yang sama tapi disebutnya berbeda, saudara.
Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus adalah ketika kita tinggal dalam Kristus. Ketika firman Kristus hidup di dalam kita, penuh di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Makanya tadi saya tekankan bahwa pengalaman dipenuhi Roh Kudus bukan hanya sekedar berbicara tanda-tanda ajaib, supranatural. Tetapi yang lebih pentingnya adalah bagaimana hidup kita betul-betul dipimpin oleh Roh Kudus, dikuasai sepenuhnya. Ketika kita tinggal di dalam Kristus, firman Kristus dengan segala kekayaannya tinggal di dalam kita. Wow, saudara. Coba renungkan baik-baik, firman Kristus tinggal dengan segala kekayaannya dalam hidup kita. Wah, itu dahsyat, saudara. Dahsyat, saudara. Ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana sih sebetulnya supaya hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh Kudus? Ya. Saya mau katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Setiap hari hidup kita, ya, seseorang atau sesuatu akan mengontrol kita setiap hari. Maksudnya apa? Misalnya kadang-kadang pikiran kita bicara hari ini saya harus lakukan ini karena ada satu sebab atau ada sesuatu keinginan yang ingin kita wujudkan. Hal-hal itu akan mengontrol atau mengendalikan hidup kita. Setiap hari selalu ada. Baik itu orang, keluarga, orang tua atau siapapun, ya. Atau sesuatu. Ya. Nah, seperti saya sudah katakan, dipenuhi Roh Kudus adalah bagaimana mengalihkan kontrol atau kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat tadi Galatia pasal 5 ayat 25, jikalau kita hidup oleh Roh, hendaklah kita juga dipimpin oleh Roh. Bagaimana hidup kita sehari-hari setiap saat dipimpin oleh Roh Kudus? Itulah dipenuhi Roh Kudus, saudara. Ya, ketika saya belajar, saya membaca satu buku yang luar biasa bicara tentang Roh Kudus, dan saya pikir ini sebuah tulisan yang sangat-sangat baik, maka saya kutip, saudara. Bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus, bagaimana kita mengalihkan kontrol atau kendali kehidupan kita kepada Tuhan. Mengalihkan atau mengalihkan dalam bahasa Inggris itu adalah swap, saudara, ya, menyerahkan, swap, mengganti. Nah, waktu saya baca buku ini, ya, kebetulan buku ini ditulis oleh hamba Tuhan dari luar negeri, saudara. Dia menuliskan ini, dan ini saya kutip, saudara, saya setuju. Bagaimana kita mengalihkan kendali hidup kita kepada Tuhan? Dia menggunakan akronim atau singkatan SWAP, SWAP, saudara. Yang pertama, SWAP adalah surrender. Surrender itu adalah bicara berserah. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada kehendak dan firman Allah. Makanya semua saling berkait, saudara. Ketika kita bicara tema kembali kepada firman, bagaimana hidup kita terus dipenuhi firman, baca lagi Alkitab, ya. Karena kalau kita nggak pernah baca Alkitab, bagaimana kita bisa tahu kehendak Allah? Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Jadi kita baca firman, kita renungkan firman, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Ketika kita mengerti kehendak Allah, berani nggak kita menyerahkan kehendak kita kepada kendali kehendak dan firman Tuhan? Berserah, saudara. Lalu yang kedua adalah wait. Wait itu adalah menanti-nantikan. Bagaimana menanti-nantikan? Bukan cuma sekedar menunggu menghabiskan waktu, tapi di dalam doa dan dengan penuh iman, saudara. Berdoa. Saya ingat ketika saya berdoa untuk minta dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara, saya tiap saat saya sediakan waktu, saya berdoa di kamar tidur, saya berlutut. Saya minta supaya Tuhan melawat. Ya. Saya ingat waktu itu saya pernah baca juga buku tentang seorang hamba Tuhan yang luar biasa, namanya Smith Wigglesworth. Ini hamba Tuhan luar biasa, saudara, Smith Wigglesworth ini. Karena ketika saya baca bukunya, saudara, sepanjang hidupnya dia melakukan mujizat yang luar biasa. Kalau saya boleh bilang, dia jadi contoh bagaimana firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan juga hal-hal yang aku lakukan, bahkan lebih daripada itu. Karena ketika saya baca buku tentang Smith Wigglesworth, saudara, sepanjang hidupnya dia sudah membangkitkan orang yang mati sampai 28 kali. Kalau saya tidak salah kutip, saudara. Ya, kalau saya salah mohon maaf, tapi kalau saya tidak salah ingat 28 kali, saudara. Kalau saudara baca di Alkitab, kira-kira berapa kali Yesus bangkitkan orang mati, saudara? Ya. Tapi beliau lakukan itu. Bukan karena beliau hebat,
karena Yesus dan Roh Kudus yang sungguh-sungguh bekerja dalam kehidupannya, saudara. Tapi sebelumnya beliau ini orang yang gak percaya dari aliran yang, wah apa itu Roh Kudus, apa itu kepenuhan Roh Kudus. Tapi ketika dia mengalami satu waktu, dia mulai berpikir, kok ada sesuatu yang berbeda ya untuk orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Dan ketika dia mengalami, saudara, betul-betul berubah. Satu waktu ketika dia datang sebuah kota, dia melihat ada sebuah kegerakan yang terjadi, dia mulai penasaran dan dia mulai tanya, Tuhan, kalau Engkau sungguh-sungguh memang lakukan hal-hal ini. Jadi malam hari itu, saudara, dia kembali ke tempat hotel, tempat dia menginap, dia berlutut, dia berdoa, dia nanti-nantikan Tuhan, dia minta sama Tuhan, dan hari itu dia dapat. Dalam doa dan dengan iman, saudara. Dan hidupnya dipakai Tuhan luar biasa. Jadi jangan ada yang berkata begini, oh kalau itu mungkin hanya untuk orang-orang tertentu. Tidak. Karunia Roh Kudus adalah untuk tiap orang, saudara. Yang ketiga adalah avoid sin atau menghindari dosa, saudara. Firman Tuhan katakan jauhi segala kejahatan. Bukan hanya segala kejahatan, tapi jauhi dosa, saudara. Bagaimana hidup kita berusaha semampu mungkin, memang dengan kekuatan kita terbatas. Kadang-kadang kita masih lakukan banyak hal yang salah. Tapi kita berusaha untuk menyerahkan kendali hidup kita kepada Roh Kudus. Menghindari dosa. Dan membiarkan supaya Tuhan mencabut segala ketidakbenaran yang ada dalam kehidupan kita. Ya, berserah, menyerahkan seluruh kehendak kita sepenuhnya dalam kendali, kehendak dan firman Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan dalam doa dan dengan penuh iman. Menghindari dosa dan membiarkan Allah mencabut segala ketidakbenaran dalam hidup kita. Dan yang terakhir adalah pursue atau kejar, saudara. Apa yang kita kejar? Pimpinan dan petunjuk dari Roh Kudus. Bahkan di ayat yang lain di Korintus dikatakan, kejarlah karunia Roh Kudus. Kita minta, karena kata ayat dikatakan, mintalah, maka kamu akan diberi. Kalau kita tidak pernah minta, ya kita nggak akan pernah dapat. Firman Tuhan katakan, mintalah. Maka kita harus terus kejar, kita minta pimpinan petunjuk Roh Kudus. Sampai sungguh-sungguh kita alami, saudara, kehidupan yang penuh dengan Roh Kudus. Saudara akan mulai alami hal-hal yang wow, betul-betul di luar bayangan, di luar pemikiran saudara terjadi, saudara. Terjadi. Saya mau saksikan satu hal yang mungkin bagi sebagian orang lucu, sederhana, tapi saya rasakan dalam kehidupan saya luar biasa bagaimana penyertaan Tuhan, saudara. Di Komsel Dewasa Muda, saudara, pernah saya ceritakan bahwa beberapa kali saya alami kendaraan saya rusak gitu ya. Bisa alami mujizat sedemikian yang kayaknya nggak masuk akal, saudara. Saya ingat saya punya motor saya sudah tua, saudara, motor Suzuki. Ya, sudah sekian tahun starternya nggak hidup. Ya. Tapi satu waktu, ketika waktu itu saya kalau nggak salah mau pergi Komsel, saudara. Waktu saya mulai keluar dari rumah, saya mau nyalain motor, tiba-tiba saya tergerak saja. Iseng-iseng, coba di starter. Padahal sudah lama nggak pernah hidup starternya, saudara. Tapi ketika itu tiba-tiba saya starter, motor saya hidup lagi starternya, saudara. Ya, hidup, dan akhirnya itu kira-kira sampai hampir 2 tahun, saudara, starternya hidup lagi. Padahal udah sekian lama mati, saudara. Saya tidak ganti aki, tidak ada yang diganti, saudara. Jalan. Sekarang sudah mati lagi, saudara. Saya belum perbaiki juga. Nah, beberapa waktu yang lalu, saya juga kunjungi ke Komsel Dewasa Muda saya, Gunalan. Saya datang ke rumahnya, lalu saya share-share ngobrol. Sampai ketika akhirnya saya mau pulang, sudah mulai gelap. Waktu itu sekitar kira-kira jam 6:30, 7. Saya mau pulang. Lalu saya cerita juga akhirnya, karena mau pulang sudah mulai gelap, saya naik motor. Saya bilang, lampu motor saya sudah lama juga mati, lampu dekatnya gitu ya. Jadi saya harus pakai lampu jauh. Nah, ketika saya nyalakan motor, saya cerita sama dia, lalu saya tunjukkan. Ternyata hari itu, saudara, lampu dekat motor saya hidup lagi. Hidup lagi, saudara. Sampai akhirnya Gunalan berkata begini sama saya, wow, kok Kris kok enak banget ya. Apa-apa mujizat terus katanya. Saudara, saya mau katakan gini, bukan karena hebat atau bagaimana, tapi ketika hidup kita sungguh-sungguh dipimpin oleh Roh, sudah alami hal-hal
Yang sedemikian nggak masuk akal, saudara. Sampai hari ini motor saya lampunya jadi hidup lagi, saudara. Belum saya perbaiki apa-apa, tapi hidup lagi. Tapi intinya apa, saudara? Ketika kita sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita dalam penyertaan Tuhan, wow, saudara akan alami hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara, ketika kita melakukan swap ini, saudara, mengalihkan kendali hidup kita kepada Tuhan, ini bukan dalam bentuk urutan harus urutannya berserah dulu baru menanti-nantikan, enggak. Saudara harus lakukan ini bersamaan, saudara. Saudara belajar untuk terus menyerahkan kehidupan kita, kehendak kita, ya kan? Lalu menanti-nantikan Allah dalam doa dengan iman. Ini berjalan bersamaan, saudara. Menghindari dosa dan minta supaya Tuhan terus mencabut segala ketidakbenaran dalam hidup kita. Lalu mengejar pimpinan petunjuk dari Roh Kudus, mengejar karunia Roh Kudus. Itu berjalan bersama-sama, saudara. Sampai pada akhirnya kita menuju pada satu hal. Dalam Galatia pasal 5 ayat 25 tadi. Jikalau kita hidup oleh Roh, hendaklah kita juga dipimpin oleh Roh. Roh Kudus memimpin seluruh kehidupan kita, saudara. Ketika kita mulai mengalami hal ini, saudara, wow. Saya yakin, saudara akan mulai alami banyak hal yang luar biasa. Bagaimana Bapak Gembala juga sudah banyak menyaksikan pelayanan-pelayanan beliau dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, ketika KKR ada orang buta Pak Gembala ya waktu itu ya? Atau orang yang buta ya? Nah, Pak Gembala sampaikan ada yang buta bisa melihat dan sebagainya. Itu bukan karena hebatnya Pak Gembala, bukan karena hebatnya hamba-hamba Tuhan, tidak. Tapi bagaimana ketika hidup kita sungguh-sungguh dipenuhi Roh, dipimpin oleh Roh Kudus, peka terhadap apa yang Roh Kudus kehendaki dalam kehidupan kita. Dia yang akan lakukan perkara-perkara dahsyat dalam hidup kita, saudara. Nah, ini luar biasa, saudara. Dan janji ini, saudara, bukan hanya untuk orang-orang tertentu, saudara. Janji ini bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Tapi janji ini adalah untuk semua orang percaya, saudara. Semua orang percaya, saudara. Ya. Janji ini untuk semua orang percaya. Ketika Petrus juga setelah hari pencurahan Roh Kudus itu, dia berkhotbah, dia katakan bahwa janji ini bukan hanya untuk mereka saja, tetapi untuk semua ya yang terpanggil. Di ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 dan 39 saya akan tutup firman Tuhan hari ini dengan firman Tuhan ini. Ya, khotbah saya pagi ini. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 38 dan 39. Ya, Saudara boleh buka, saya akan bacakan, Saudara perhatikan baik-baik. Dikatakan begini, ketika Petrus setelah hari pencurahan Roh Kudus, dia dipenuhi Roh Kudus, lalu dia berkhotbah, dan Alkitab mengatakan pada hari itu 3.000 orang bertobat, Saudara. Petrus berkata begini dalam ayat 38 dan 39. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ya, tadi kita sudah bahas bahwa hal ini tidak selalu otomatis. Artinya ketika kita bertobat, kita memberi diri dibaptis, tidak otomatis langsung. Tapi ada sebuah proses sampai kita akhirnya dipenuhi Roh Kudus, menerima Roh Kudus. Lalu ayat 39 yang penting dikatakan begini, sebab bagi kamulah janji itu. Ya, kalau saya mengutip seperti apa yang Bapak Gembala suka katakan, ketika Saudara baca firman Tuhan ini, Saudara boleh ganti kata kamu itu jadi nama. Ya, dikatakan begini, sebab bagi Kristianlah, Saudara sebut nama Saudara sendiri. Janji itu, sebab bagi Kristianlah janji itu. Ya, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh. Orang yang masih jauh ini artinya orang-orang yang belum mendengar kebenaran firman, orang-orang yang belum percaya. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Wow, Saudara, ini dahsyat, Saudara. Janji kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya untuk sebagian orang, bukan hanya untuk beberapa orang, tapi untuk tiap-tiap orang, artinya untuk semua orang. Artinya untuk saya dan untuk saudara semua. Amin. Ya, Saudara, ini hal yang luar biasa. Maka saya berharap lewat firman Tuhan pagi hari ini kita mengerti
bagaimana bahwa setiap kita boleh mengalami yang namanya dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika firman Tuhan dalam Efesus berkata, hendaklah kamu penuh dengan roh. Kita mengerti bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana perkataan Kristus dengan segala kekayaannya diam di dalam hidup kita. Bagaimana firman itu terus memenuhi hidup kita, saudara. Bagaimana kita sungguh-sungguh tinggal di dalam Kristus. Kita akan mengalami hal ini, saudara, dan dahsyat, saudara. Dahsyat efeknya, saudara. Saudara akan alami hal-hal yang luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati, Tuhan akan lakukan itu dalam kehidupan kita. Bukan hanya bicara tentang kebutuhan kita, saudara. Tapi bagaimana Tuhan akan bekerja di dalam hidup kita, lewat hidup kita, memberkati banyak orang, saudara. Nah, ini yang penting. Sehingga ketika kita betul-betul sungguh-sungguh mengalami hal ini, Roma pasal 12 pasti terjadi, saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kita nggak akan kendor dalam kerajinan kita. Sekalipun dalam situasi seperti ini, ya, kita akan terus berusaha bekerja keras, lakukan apa yang menjadi bagian kita. Sebab memang kita terbatas, tetapi Roh Kudus yang menyertai kita, dia tidak terbatas. Sehingga ketika kita terus bergerak dalam Roh Kudus, roh kita akan dibuat terus menyala-nyala oleh Roh Kudus. Dan kita akan terus melayani Tuhan sampai hari terakhir. Tuhan angkat kita, Tuhan datang dan menjemput kita, atau kita kembali ke surga terlebih dahulu. Manapun yang terjadi, saudara, kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati untuk firman Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Tuhan akan terus berbicara, memberikan hikmat, pengertian, sehingga setiap kita akan sungguh-sungguh mengalami bagaimana hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Roh kita akan terus menyala-nyala. Kita melayani Tuhan sampai hari terakhir. Mari kita sama-sama satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang membukakan kepada setiap kami bahwa bagi kamilah janji itu. Untuk hidup kami dipenuhi Roh Kudus. Untuk kendali hidup kami diambil alih sepenuhnya oleh Roh Kudus. Sehingga kami boleh mengalami bagaimana hidup kami dipimpin sepenuhnya oleh Roh Kudus. Dan kami akan melihat hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidup kami. Firman Tuhan katakan bagi kamilah janji itu. Bahkan juga bagi anak-anak kami. Bahkan bagi orang-orang yang masih jauh. Sebanyak yang akan dipanggil oleh Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Kami terima dengan sukacita. Materaikan firman-Mu itu Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Tertanam, bertumbuh, dan berbuah lebat, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus, Engkau yang terus membukakan rahasia-rahasia firman, pengertian-pengertian kepada setiap kami yang sudah mendengar firman, sehingga perkataan Kristus dengan segala kekayaannya akan terus diam dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami terima firman ini dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan.